Dadi dubad dudan dani dadna minal mudni madidan dani da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat ngaji tuntas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling mendasar, yang paling pertama ketika seseorang membaca Al-Qur'an adalah mengucapkan huruf hijaiyah, makhorijul huruf. Sebagus apapun suara seorang qori, seenak apapun langgam yang dilantunkan oleh seorang qori, tapi kalau mengucapkan huruf hijaiyah, makhorijul hurufnya berantakan, banyak salah, maka tentu saja sangat tidak sempurna. Makanya saya sering menganalogikan kepada anak-anak ketika saya mengajar, kepada anak-anak atau kepada bapak-bapak atau ibu-ibu, menyebut huruf hijaiyah, makhorijul huruf, itu seperti pondasi pada sebuah bangunan. Artinya, kalau pondasinya tidak bagus, sebagus apapun bangunan, maka bangunan tersebut akan rapuh. Begitu juga ketika membaca Al-Quran, menyebut huruf hijaiyah, makhorijul huruf, kalau penyebutannya tidak bagus, berantakan, maka tentu saja rapuh bacaannya, tidak sempurna bacaannya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan melatih mengucapkan huruf hijaiyah disertai dengan hukum-hukum tajwidnya. Baik, langsung saja kita latihan pengucapan huruf hijaiyah disertai dengan tajwidnya. Kita memasuki huruf yang pertama, ya, perhatikan. Huruf yang pertama, huruf hamzah sampai dengan huruf tha. Ya, perhatikan. Ada pertanyaan mungkin, kenapa ini di sini dimulai dengan huruf hamzah, bukan huruf alif? Ya, tentu saja kenapa di sini huruf hamzah? Karena huruf alif ketika sudah berharokat maka menjadi huruf hamzah, ya. Jadi alif itu tidak berharokat. Kalau sudah ada harokatnya namanya huruf hamzah. Makanya di sini dimulai dengan huruf hamzah. Nanti di sini akan ada 28 huruf hijaiyah. Langsung kita mulai, namun kita tabarukan dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kotaknya, tanda tanda plus atau tanda tambah ini yang bergerak. Kita masuk kepada huruf yang pertama. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Nima, I, An, Ani, A. Perhatikan, kita ulang. A, I, U, Ba. Ketika hamzah berharokat sukun, maka bacanya langsung saja, dilepas saja. Ba, jangan diseret. Ba atau di ba, nggak boleh. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Nima, I, An, Ani, A. Kenapa di sini dibaca panjangnya agak lama? Ma-i, karena secara tajwid ini adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, mad tabi'i bertemu hamzah di satu kalimat, baca panjangnya wajib 5 harokat, ya. Ada yang mengatakan 4 harokat. Kita lanjut kepada huruf yang berikutnya, huruf kedua, huruf ba. Perhatikan. Ba, bi, bu, ba, be.
Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Perhatikan di sini, ba mudah menyebutnya ya, hampir semua orang bisa menyebut huruf ba. Permasalahannya biasanya, kesalahannya biasanya di sini tidak dipantulkan. Ya, babi bubab. Nah, di sini harus dipantulkan karena ba merupakan huruf qalqalah. Ketika berharokat sukun maka dipantulkan. Bab. Bubam. Nah, di sini kenapa dibaca bam? Karena secara tajwid nun sukun bertemu ba. Nun sukun bertemu ba hukumnya adalah, perhatikan, nun sukun bertemu ba atau nun sukun atau tanwin bertemu ba hukumnya adalah iqlab. Maka bacanya ditahan patukan dan suara nun atau nun sukun atau tanwinnya berubah menjadi bunyi suara mim sukun. Bubam bani ditahan pada ketukan. Babna minal mubni mabibam bani ba, sama tanwin bertemu ba hukumnya iqlab, dibaca tahan. Mabibam bani ba. Lanjut ke huruf ketiga, huruf ta. Ta ya, huruf hamz. Ketika menyebutnya, perhatikan keluar udara dari mulut, ya mengalir. Ta, bukan ta. Ya kalau ta kurang fasih ya. Ta. Tati tubat tutang tanitat naminal mut nimati tang tanita. Perhatikan, tati tubat ya di sini. Nah, huruf hamz ya. Ini kadang-kadang banyak yang offset, banyak yang kelewatan ketika menyebut huruf tak sukun ya. Bats mendesisnya sampai berlebihan, padahal nggak mendesis ya. Tati tubat adatnya ya. Itu bukan qalqalah, itu bukan dipantul. Kalau dipantul bat ya, te bat, tapi bukan bat. Tati tubat. Tati tubat. Tutang tanitat naminal mut nimati tang tanita. Ini berlaku hukum tajwid ikhfa ma tang tani mati tang tanita. Nun sukun tanwin bertemu ta ikhfa. Lanjut ke huruf berikutnya, huruf keempat yaitu huruf sa. Penyebutan huruf sa adalah di ujung lidah. Lidahnya dikeluarkan ya. Nah, ujung lidah terletak di antara gigi atas dan gigi bawah. Sa. Perhatikan sa ya. Perhatikan. Langsung kita latihan. Sa si subas ya. Susang sanisas naminal mus nimasi sang sanisa. Jadi di ujung lidah lembut, bukan sa si tapi sa. Kalau sa jadi sin ya. Jadi sa si subas ya. Susang ikhfa, berlaku hukum ikhfa. Sanisas naminal mus nimasi sang sanisa, ikhfa juga. Kita lanjut kepada huruf berikutnya, yakni huruf kelima sampai huruf ke-9, huruf jim sampai huruf dzal. Perhatikan di sini huruf jim ya. Biasanya ketika ditranslate ke Latin huruf j ya. Jaji, perhatikan di sini. Sebentar. Jaji jubaj. Jujang jani jaj naminal mujni majijang janija. Ketika menyebut huruf jim ya, perhatikan di sini. Nah, di sininya ketika jim sukun maka dipantulkan karena jim merupakan huruf qalqalah ya. Baj. Lanjut di sini jujang jani, ini ikhfa. Jani jajna minal mujni majijang janija. Tanwin bertemu jim, ikhfa juga ya.
Lanjut kepada huruf berikutnya, huruf H. Sama huruf hamas ya. Membaca huruf hamas, keluar udara dari mulut. H. H tipis ya. H. Perhatikan. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah. Na, minal, muh. Ni, mahi, han, hani, ha. Ya. Jadi, ha. Tangannya seperti ini. Ha, ha. Keluar udara ya. Tapi lagi puasa begini hati-hati. Bau nanti. Kita lanjut kepada huruf berikutnya. Huruf kho. Huruf isti'la. Kho. Ya. Ada sedikit dari tenggorokan. Ya. Seperti kalau maaf ketika mau mengeluarkan dahak atau reak ya, kho, tapi jangan sampai berlebihan. Kho saja cukup. Kita latihan, kita baca. Kho, khi, khu, bakh. Kho, khi, khu, bakh. Khu, khon, khoni, khoh. Na, minal, muh. Ni, makhi, khon, khoni, kho. Ya. Jadi harus ada nya. Berikutnya huruf ke-8, huruf dal ya, huruf dal. Perhatikan. Dadi, du, bad. Du, dang, dani, dadna, minal, mud. Ni, madi, dang, dani, da. Ketika berharakat sukun dal itu huruf qalqalah. Bad, bukan bad ya, tapi harus dipantulkan karena huruf qalqalah. Di sini berlaku hukum ikhfa ya. Nah, kadang-kadang perbedaannya kadang-kadang menyebut ikhfa itu ada yang dan dani, ada yang dan da. Terserah itu, silakan saja. Di sini juga ikhfa. Yang penting ditahan pada ketukan, ada samar sedikit. Huruf ke-9 berikutnya, huruf ke-9 huruf zal. Di ujung lidah sama seperti huruf tha tadi. Ya, perhatikan. Za, zal. Za, zi, zu, bal. Zu, zan, zani, zaz. Na, minal, muz. Ni, mazi, zan, zani, za. Di sini kesalahannya kadang-kadang di sini dipantulkan. Baz, baz. Nah, jangan. Za, zi, zu, baz. Ya, zu, zang, ikhfa, ditahan pada ketukan agak samar, ada ang-angnya sedikit. Zang, zani, zaz, na, minal, muz, ni, mazi, zang, zani, za, sama isi ikhfa ya. Oke, itu huruf ke-5 sampai dengan huruf ke-9. Berikutnya kita masuk kepada huruf 10 sampai huruf ke-13, huruf ro ya, perhatikan huruf ro sampai dengan huruf ro sampai dengan huruf shin ya. Perhatikan. Ro, ri, ru, bar. Ru, ror, roni, ror. Na, minal, mur. Ni, mari, ror, roni, ro. Nah, ketika menyebut ro, ini masuk ke dalam hukum tafkhim dan tarqiq ya, tebal dan tipis. Kalau baris fathah, dummah ya, sebelum ro sukun baris fathah atau dummah bacanya tebal, ro bukan ro ya. Jadi kalau orang baca bismillahirrahman sebenarnya kurang fasih ya. Ya, ro, ri. Nah, ketika baris kasroh, baris bawah seperti ini nih ya, baris kasroh, ro baris kasroh tipis. Ri bukan ri. Jangan gara-gara ini ro ini jadi ri. Jadi kalau baca ro ri ya, tidak tepat. Ro, ri, ru tebal juga. Bar tebal, bar ya. Ro, ri, ru, bar. Ru tebal. Ru, ror. Nah, di sini berlaku hukum tajwid. Nun sukun bertemu ro itu gam bila gunnah, dimasukkan tanpa didengung, tanpa ditahan. Jadi jangan baca ruron karena bertemu ro jadi ror ya, tapi tidak ditahan, tidak didengung. Ror enggak, tapi ru, ror, roni, ror. Nah, di sini juga tebal ror. Nah, minal mur juga minal mur, bukan minal mur ya. Kalau mur berarti tipis, tarqiq jadinya. Salah. Ya, tidak tepat. Mari tipis, tarqiq baru sini. Mari ror, roni, ro, tafkhim lagi. Dan di sini berlaku hukum
tanwin bertemu ra berlaku hukum idgham bila gunnah. Kita masuk kepada huruf berikutnya, huruf ke-11, huruf zai. Huruf zai. Zazi zubaz ya. Zu zan zani zaz na minal muz ni mazizan zani za ya, jelas. Za baz ya. Di sini berlaku hukum tajwid ikhfa. Berikutnya huruf ke-12, huruf sin. Tipis, mudah, S ya. Sa si su bas su sang sani sas na minal mus ni masi sang sani sa. Sin mudah. Di sini ketika ini biasanya harus mundur ya bibirnya. Meskipun dumah karena sin mus ya. Minal musni masih sanisa ikhfa. Di sini juga ikhfa. Lanjut kepada huruf berikutnya, huruf shin. Nah, ini agak sulit kadang-kadang beberapa anak-anak sulit menyebut shin. Shin. Minash ya. Syashi syubash Shu shang shani shash na minal mush ni mashi shang shani sha. Jadi bedakan dengan sa, sha ya. Jadi enggak sa si tapi sha shi shu ya, tafashi ya. Berikutnya kita masuk kepada slide berikutnya, huruf berikutnya, huruf ke 14 sampai huruf ke-17. Huruf shad sampai huruf wo ya. Perhatikan di sini huruf ke-14-nya huruf shad. So si huruf isti'la. So si su bas su son ni sos na minal mus ni masi son ni so. Huruf isti'la shad ini. So ya, bukan so ya, tapi so agak berat. So si. Nah, perhatikan di sini, maaf. Di sini barisnya kasroh tapi tetap berat. Si, bukan si. Perhatikan. Sebentar, maaf. Oke. Si ya, di sini meskipun barisnya kasrah tapi tetap dari monyong sedikit, dari monyong mundur. Si ya. So si su bas. Bas bukan bas. Bas kalau bas jadi sin, kalau bas jadi shin ya. Su son ni. Nah, di sini ikhfa. Son ni sos na minal sos, bukan sos ya. Sos na minal mus. Nih, kalau tadi sin mus, kalau di sini sad mus. Minal mus ni masi ni so ya. Huruf sad, huruf isti'la. Berikutnya huruf ke-15, huruf dhad. Ya, huruf isti'la juga berat nyebutnya, agak susah ya sebenarnya kalau bagi awal pembelajar Al-Qur'an, belajar ngaji. Do, perhatikan. Do, di, du, bad. Du, do, ni, dod, na, minal, mud, ni, madi, do, ni, do. Sama secara garis besar dengan huruf shad ya. Artinya ada di, si, di ya. So, do, su, du ya. Perhatikan. Du, do, di, du, bad. Bad bukan bad ya. Jadi jangan bad. Ini dad, bad ya. Du, dong sama su, song ya. Du, dong, do, ni, dad. Jangan sampai dipantulkan. Dodna minal mudni madidon doni do. Ikhfa. Di sini juga ikhfa. Dan sukun atau tanin bertemu huruf dod, ikhfa. Hukum tajwidnya.
Berikutnya huruf ke-16, huruf to. To, bukan to ya. Bukan juga co ya, tapi to. Perhatikan. To ti tu ba to. Tu tong to ni to na minal mut ni ma ti tong to ni to ya. Di sini huruf qalqalah ya, qalqalah ya. Balto. Nah, cuma qalqalahnya karena to jadi agak monyong. Balto bukan bate ya. Balto. Di sini tong ikhfa. Malti sama seperti maldi, malsi, malti sama huruf isti'la juga. Lanjut huruf ke-17 huruf dha sama masih ya, huruf isti'la juga. Wazi, ulangi kita baca. Wazi zubal zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani zazi zubal. Bedanya dengan to, di sini jangan dipantulkan ya. Ada kesamaan di antara sod, dod, to dan zo, tapi ada perbedaan ya. Di sini perbedaannya di antaranya di sini qalqalah, balto. Kalau di sini enggak bal ya, tapi kalau di sini balto ya. Tapi secara ininya si, di, ti, li sama ya. Kita beranjak ke huruf berikutnya. Huruf ke-18 sampai huruf ke-22, huruf ain sampai dengan huruf kaf. Perhatikan. Huruf ain sampai dengan huruf kaf. Perhatikan di sini huruf 18 huruf ain. Ai au ba au an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Nah, ini huruf yang cukup sulit ya ketika menyebutnya. Jadi kadang-kadang nggak mau repot. A i tentu saja tidak tepat. A i a ditekan. Saya kadang-kadang kalau ngajarin agak ngeden sedikit ya. A i u ba u an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a ya, jelas. Tekannya. Lanjut kepada huruf berikutnya, huruf ke-19 huruf gha. Huruf ghain ya. Kita baca. Ghori, ghori, ghubau. Ghugon, ghoni, ghogna minal mughni maghi, ghon, ghoni, gha. Ghain ini termasuk huruf isti'la. Ghori, ghubau. Ada yang menyebut ghi, ada yang menyebut ghi ya. Terserah, silakan saja. Kita lanjut huruf ke-20, huruf fa. Fa, huruf sama huruf hamas juga. Di sini fa ini termasuk huruf hamas, jadi ada sedikit udara keluar dari mulut. Fa, bukan pa ya. Jadi huruf F ketika ditranslate ke huruf Latin. Fa, fi, fu, baf. Mulut saya F ya, bukan F ya. Fa, fi, fu, baf. Fu, fan, fani, faf, na minal muf, ni, ma, fi, fan, fani, fa. Jelas ya. Sini kalau apa? Ikhfa, di sini juga ikhfa. Jadi tahan. Fan, fani. Lanjut kepada huruf ke-21, huruf qaf. Huruf isti'la juga. Ada 7 huruf isti'la. Nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan lainnya. Qaqi, qubaqu. Quqan, qani, qaqu, na minal muqni maqiqan, qani, qa. Ya, perhatikan di sini ketika berharakat sukun. Nah, ini jadi qalqalah sama seperti to. Menyebutnya agak maju sedikit bibirnya. Baqo, bukan bake ya. Bake bukan, tapi baqo ya. Qaqiqu baqo.
qaniqna minal muq, bukan muk ya, muq ni maqiqan qaniqa, ikhfa. Berlaku tanwin bertemu huruf qaf, tajwidnya ikhfa. Lanjut kita ke huruf kaf, huruf ke-22. Kaf ini termasuk huruf hamz ya, keluar udara dari mulut. Ka, berat. Ka. Agak sedikit, mungkin sedikit lebay ya, tapi ya memang begitu. Bukan ka ya. Jadi ka. Kaki kubak kukang kanikak naminal muk nimaki kang kanika. Kaki kubak bak, tapi bukan di kol-kola ini ya, beda ini bako, tapi bak ada k nya karena huruf hamz k ya. Muk ya. Di sini kukang ikhfa ya. Muk hamz. Kita masuk kepada huruf selanjutnya, huruf ke-23 sampai huruf ke-25, huruf lam sampai huruf nun. Perhatikan. Lali lubal lulal lanilal naminal mul nimali lallanila. Perhatikan di sini, lam ini mudah ya sebenarnya. Hampir semua orang bisa menyebut lam ya. Lali lubal. Nah, kesalahannya biasanya terletak di sini. Biasanya dipantulkan atau ditawaludkan ya. Lali lubal, bukan bal ya, tidak boleh. Di sini kenapa dibaca lulalani? Nah, kenapa dibaca di sini tulisannya lan tapi dibaca lal? Nah, karena masuk hukum tajwid idgham bila gunnah. Nun sukun bertemu lam, idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan atau meleburkan bunyi suara nun sukun atau tanwin ke dalam suara lam atau ro sesuai dengan huruf bila gunnah. Bila gunnah artinya tidak didengung. Jadi jangan lal, tapi lal lani langsung. Lal lani, sama di sini juga mali lal lanila, bukan mali lan lanila atau mali lal, tidak didengung. Lanjut ke huruf berikutnya, huruf mim. Mamimu bam mu mam mani mam naminal mum nimami mam mani ma. Ya, di sini mim mudah, tapi jangan dipantul di sini. Bam. Nah, di sini kenapa ditahan? Mu mam mani. Karena ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah, ini idgham bi gunnah. Nun sukun bertemu mim, idgham bi gunnah. Kalau di sini tadi tidak ditahan, tidak didengung, di sini didengung karena bi gunnah, ya. Mammani ditahan. Mamna minal mum ni mami mam, sama idgham bi gunnah. Di sini mumni mim sukun bertemu nun, izhar syafawi. Berikutnya huruf ke-25, huruf nun. Ya mudah, ini huruf nun. Dari huruf lam, mim, nun, waw, ha sampai ya, itu sudah hampir mudah menyebutnya. Ya, kalau sudah lewat huruf-huruf ini ya sudah bisa insyaallah. Huruf nun, nani nuban, nunan naninan naminal mun nimaninan nanina. Kok di sini lama? Nah, di sini karena banyak idgham bi gunnah. Nani nuban, karena kita berhenti di sini, makanya saya buat kotaknya ini hijau karena kini biar kita istirahat di sini. Nani nuban, stop. Di sini di kotak yang kedua ya, apa namanya, berwarna pink. Nah, ini kita gabungkan nunan. Nah, di sini nun sukun bertemu nun, idgham bi gunnah. Nunan naninan, sama idgham bi gunnah, tahan 4 ketukan. Minal mun, nun sukun bertemu nun juga, idgham bi gunnah. Maninan nanina. Jadi ada 4 yang ditahan di sini. Makanya agak lama ya. Nunan naninan naminal mun
ninan nanina. Demikian. Berikutnya kita masuk slide terakhir. Huruf ke-26 sampai huruf ke-28, huruf wawu sampai huruf ya. Langsung perhatikan di sini. Maaf. Wawi bau. Wau wani wau na minal muni mawi wau wani wa. Wawi bau, ya, perhatikan mulutnya monyong, bau, ya. Wau, kenapa ditahan? Itu kan biguna, nun sukun bentuk wau, dibaca tahan. Wau wani wau naminal mu, bukan mu nih, tapi mu. Karena duma diikuti sukun dibaca dibaca panjang, mat tabi'i, ya. Muni mawi wau. Di sini itu guna ditahan. Berikutnya huruf ke-27 huruf H. Ha hi hu bah hu han hani ha na minal muh ni mahi han hani ha. Menyebut huruf H, perhatikan ini harus dibedakan dengan huruf H atau kho, ya. Jadi H-nya agak sedikit berat karena huruf H besar, tapi juga tidak berlebihan. Ha hi hu, ya, juga tidak bagus. Cukup standar saja, tapi yang penting besarnya terlihat H-nya. Ha hi hu bah. Jadi ya, jelas itu. Lanjut terakhir, ya, huruf terakhir kita ke huruf ke-28 huruf ya. Perhatikan. Ya yi yu bai. Yu yai yani yai na minal mui ni mai yai yani ya. Perhatikan di sini. Ya yu bai, bukan bae, ya. Tadi ketika sukun dibaca ai. Bai, bukan bae. Yu yai dibaca tahan juga, idgham bi gunnah. Yu yai yani yai na minal mui ni mai yai mai yai yani ya, idgham bi gunnah. Mai yai yani ya, agak dengung, ya, ada dari hidungnya, keluar dari hidung dengungnya. Demikian pembahasan latihan pengucapan huruf hijaiyah pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi